Jika kamu lihat ini, berarti pesan ini untuk dirimu. Halo semua, untuk yang sering melihat angka kembar 44 atau bahkan video ini berada di beranda kamu dan kamu klik video ini, berarti ini ada pesan untuk dirimu. So, ini adalah pesan kolektif untuk banyak orang, jadi coba cek dulu disclaimer-nya di bawah. Tolong diproses baik-baik pesan yang aku sampaikan. Ini adalah pembacaan kartu tarot dan aku juga pakai oracle card. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Jika masih kepikiran tentang orang lain atau punya anxiety, punya kecemasan berlebihan, tenangkan diri dulu, relax, santai, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Ini adalah pesan penting untuk dirimu. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Dan ini adalah pembacaan kolektif. Ini adalah pembacaan kartu tarot secara timeless untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi kapanpun kamu nonton, replikasikannya saat kamu nonton. Oke? Kita langsung lihat aja pesan untuk dirimu. Ada the Knight of Swords sama ada the Lovers. Kalau nanti aku sebutin soal zodiak, cek Samurazam, Venus, dan Vedic Rising karena zodiak juga sebagai penanda, cek sifat dari zodiak tersebut, oke? Yang aku lihat di sini yang perlu kamu ketahui adalah untuk ide-ide yang kamu pengen jalankan atau planning yang kamu pengen jalankan cukup aman. Kamu dapat proteksi dari semesta. Kalau misalnya kamu sering lihat angka kembar 444 atau bahkan 4 kali gitu, di sini sebagai sinyal dari semesta kamu safe, kamu aman, kamu di jalan yang tepat, jalan yang benar. Yang menjaga dirimu bukan hanya cuma diri sendiri atau orang-orang sekitar, tapi spirit guide dan semesta juga menjaga dirimu. So, jika kamu menghadapi apapun, percayalah itu caranya semesta untuk menjaga dirimu. Beberapa dari kalian akan menghadapi sebuah pilihan dalam kehidupan. Cukup besar pilihannya atau cukup bikin mikir ya, bikin banyak kontemplasi. Saran dari aku, pilihlah sesuatu yang sehat untuk dirimu gitu. Kalau misalnya masih bingung, masih nggak jelas perasaannya, masih cemas, tenangkan dulu. Pikiran kita itu kan pakai logika dan pakai rasional. Clearkan dulu, jernihkan dulu. Sama kayak hati kita, bersihkan dulu. Gunakan intuisi juga. Jadi, pikiran, hati, sama intuisi itu harus sejalan. Kalau kamu nggak tahu harus seperti apa, pause dulu sejenak atau jedakan dulu sejenak agar kamu bisa benar-benar mantap sama pilihanmu. Nah, yang aku lihat di sini ada big decision atau ada keputusan yang besar yang harus kamu pilih, bisa dalam waktu mungkin dari 3 minggu ke depan atau sampai 1 bulan ke depan, pokoknya dekat-dekat ini. Jadi, saran dari aku adalah saat memilih, make sure kamunya secure. Kamunya di posisi yang aman, di posisi yang tenang gitu. Ngerasa safe sama pilihan kamu sendiri. Ngerasa aman sama pilihan kamu sendiri. Dari energi The Lovers, bukan hanya soal pilihan, tapi juga soal pertemuan. Bisa bertemu sama sosok orang yang spesial di dalam kehidupan kamu yang membawa cinta, atau bahkan bertemu sama teman-teman atau partner bisnis gitu. Jadi ini tergantung dari apa yang kamu fokuskan. Tapi ini sebuah pertemuan yang bisa dibilang saling menguntungkan satu sama lain. Dari energi The Knight of Swords, di sini sudah harus punya niatan melepaskan diri dari drama-drama. People banyak yang positif, banyak yang negatif. Ada orang-orang yang toxic, ada orang-orang yang enggak. Kita punya sisi positif dan negatif. Jangan sampai kita hanya ngasih makan sisi negatifnya kita gitu. Jangan sampai kita hanya ngasih makan situasi yang negatif. So, saat ada sebuah drama, just make sure kamu aman sama pilihan kehidupan kamu dan jangan terlalu involve sama drama. Contoh misalnya ada sebuah huru-hara terjadi di kantor. Bijaklah
untuk bisa diam, menarik diri dari situasi agar kamu nggak keikutan. Jadi walaupun yang namanya gosip, walaupun yang namanya drama itu sangat-sangat seru ya gitu, tapi sudah harus diminimkan agar energinya nggak kecampur sama energi kamu gitu. And untuk kalian yang ngerasa nggak bisa untuk tidak ada di suatu drama, jadi gini aja, pikirannya gini, luangkan waktumu dan energi kamu sama sesuatu yang punya benefit untuk dirimu. Jika memang ada yang nyenggol kamu, ada yang mancing kamu, dan kamu mikir oke, ini nggak ada worth it-nya nih sama sekali, ya jangan diladenin gitu. Jadi dari diri sendiri harus creating boundaries. And then di sini ada growth, Ace of Pentacle, yang datang ke dalam hidup kamu ini bentuknya dalam konsep materi ya kalau aku lihat. Jadi sesuatu yang tangible, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bisa dibilang bisa dipegang, bisa dipakai. Nah, di sini ada energi earth sign cukup kuat, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Libra, Gemini, Aquarius, dan Gemini. Ya, aku nyebutin Gemini 2 kali. Jadi kemungkinan yang datang dalam hidup kamu bisa saja sesuatu yang bentuknya kayak mirroring gitu. Jadi bisa buat belajar atau bisa buat berkaca. So, aku bakalan lihat message for you. Ada youth, ada children. Ini bisa saja secara konsepnya inner child. Kalau kamu mungkin pelajarin soal spirituality, kamu harus mampu untuk healing inner child kamu. Cuman ini sesimpel kayak kamu punya kemampuan saat ini untuk memenuhi sesuatu yang waktu kecil kamu gak bisa penuhi. Let's say dulu kamu pengen banget punya mainan, satu mainan ini dulu gak dibolehin sama orang tua, atau dulu masih belum mampu secara ekonomi. Nah, sekarang sudah punya ekonominya, coba kasih ke diri sendiri, kasih ke sisi anak kecil yang ada di dalam dirimu gitu. Atau bahkan kamu dulu gak bisa ngelindungin diri sendiri, kamu sekarang bisa ngelindungin diri sendiri, jadilah sosok pelindung untuk dirimu sendiri. Nah, kalau aku lihat ini lebih seperti kayak enjoy your time, nikmatin waktu kamu, nikmatin momen kamu selayaknya anak kecil menikmati waktu. Dia tuh anak kecil tidak banyak ekspektasi apa-apa loh. Kalau main sama teman ya udah main aja. Dia nggak peduli warna kulit temennya apa, nggak peduli agama temennya apa, nggak peduli temennya kaya atau enggak, ya nggak? Yang namanya anak kecil main aja gitu. Sama kayak sekarang, disarankan untuk saat berinteraksi belajar untuk benar-benar nikmatin aja gitu, tanpa peduli siapapun yang hadir dalam hidup kamu latar belakangnya kayak gimana gitu. Nikmatin your moment. Kalau misalkan kamu rasa happy, nikmatin rasa kebahagiaannya dan luangkan waktu untuk bermain. Di sini ada sailing. Jadi kemungkinan kalau aku lihat di sini beberapa dari kalian punya keinginan untuk pindah, bisa pindah rumah, pindah tempat tinggal, atau bahkan liburan atau rehat sejenak lah gitu. Ini disarankan banget untuk luangin waktu untuk itu. Jadi ini bisa korelasinya untuk bermain atau ngeluangin waktu buat relax. Dari energi The House sendiri, beberapa dari kalian akan sangat memahami orang lain. Mungkin ini juga bagian dari diasahnya kemampuan spiritual atau diasahnya kemampuan intuisi kamu. Jadi kamu bisa lebih memahami siapapun yang berhadapan sama diri kamu. Jadi contoh misalnya dari kemarin tuh sulit banget ngebaca seseorang. Sekarang itu mudah banget gitu. Kamu tahu baik dan buruknya orang tersebut dengan sangat mudah. Yang aku lihat ini juga sesuatu intimate. Aku dengarnya dari tadi ada sebuah hal yang sangat intimate yang akan terjadi. Jadi ini hubungan intim, bukan konotasinya ke seksual, tapi hubungan yang lebih dalam lagi gitu. Contohnya contoh soal berteman dah
gitu. Jadi saat berteman ya udah kita berteman aja gitu. Cuman kalau misal lama-lama membangun hubungan itu kan ada numbuh rasa percaya satu sama lain gitu. Itu sesuatu yang lebih intimate lagi, lebih dalam lagi gitu koneksinya. Nah, yang aku lihat kamu akan ngalamin hubungan seperti itu. Bukan hanya hubungan dari luar aja, tapi hubungan dari dalam gitu. Ini bisa hubungan bukan hanya romansa ya, tapi juga bisa hubungan platonik atau hubungan yang memang tidak ada unsur romansa apapun gitu. Karena memang dasarnya jadi ketulusan satu sama lain. Karena saling membutuhkan satu sama lain. Contoh kayak bersahabat gitu. Kan kalau berteman yang temen aja, tapi kalau sahabat itu sesuatu yang lebih pure lagi gitu, sesuatu yang lebih indah lagi. Nah, ini kemungkinan kamu akan ngebangun itu sama seseorang. So, aku bakalan lihat ke ini pesan dari Spirit Guide buat dirimu. Ada Green Tara, Supreme Protection, you are protected, course are being cut, move beyond limitation and trust. Karma-karmanya diputus. Jadi misalnya kalau misalnya dihempaskan dari situasi yang karmik atau dihempaskan dari orang-orang yang toxic atau situasi yang toxic, jangan mampir lagi ke situ. Jangan coba-coba lagi gitu karena udah di-remove gitu, udah dihempaskan. Ini move beyond limitation. Kan kadang-kadang kita berada di satu kehidupan sosial yang mengotak-kotakan kita. Akhirnya saat kita punya keunikan, kita nggak bisa ekspres yang keunikan kita karena nggak sesuai sama sosial kita. Nah, ini disarankan untuk keluar dari kotak-kotak tersebut gitu. Kita hidup pasti ada limitation. Kita pasti di dalam suatu keluarga, kita tumbuh di suatu keluarga, di suatu lingkup sosial, pasti ada yang nahan kita untuk berkembang. Udah pasti kayak gitu, karena kan kita punya rules ya, gitu, di lingkungan kita punya rules dan punya standar, gitu. Biasanya kalau nggak sesuai standar, pasti ada omongan lah, atau segala macam lah, gitu, ada kritikan. Tapi belajar untuk bisa memahami diri kita itu nggak akan bisa sesuai banget sama ekspektasi sosial gitu. Saat manusia menjalani kehidupan seutuh-utuhnya menjadi dirinya sendiri dan berkembang dari limitation tersebut, dia akan lebih sukses lagi dalam kehidupan gitu. Karena nggak ada yang seperti mereka, nggak ada yang berani gitu. Jadi kalau di sekeliling kamu tidak ada yang berani untuk keluar dari limitation tersebut, ya berarti itu tugasmu gitu. So di sini ada Saint Germain, karma will listen, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Kadang-kadang ngerasa nggak enak, capek badannya karena keseringan berada dalam sebuah drama gitu. Contoh misalnya someone hurting you dari kata-kata ngatain kamu lah gitu. Dua kesempatan yang kamu punya. Kesempatan pertama adalah masuk kembali ke drama tersebut dengan ngeladenin omongan orang. Kedua, bisa mengabaikan. Saat kamu mampu untuk mengabaikan, kamu pergi dari drama tersebut. Jadi itu keputusan diri sendiri. Nah, ini disarankan untuk move beyond drama. Jika ada sebuah drama dan energi toxic, kamu harus keluar dari situ gitu. Tugasmu adalah mengabaikan atau misalnya pergi dari situ. Udah dikasih kesempatan untuk pergi, tapi kalau balik lagi akan terus terpenjara gitu. Nah, di sini create your own path, make room for good energy. Energi baik itu kita yang buat sendiri ruangannya, space-nya. Kalau kita ngisi space-nya kita untuk hal-hal yang toxic, hal baik nggak bisa masuk gitu. Jadi hempaskan dulu hal toksiknya. So, aku bakalan lihat tarotnya. Search from your higher self. Five of Cups. Yang udah nggak ada. Aku nggak akan sugarcoat apa-apa. Jadi ini seadanya kayak gitu. Yang meninggalkan diri kamu ya udah bye gitu sebenarnya. Jadi sudah harusnya tidak menangisi sesuatu yang tumpah, sesuatu yang kandas, sesuatu yang memang di remove dari hidupmu. Jika memang masih kayak stuck sama mantan, stuck sama masa lalu, stuck sama perasaan yang dulu gitu, sama memori di masa lalu, kamu hanya hidup di dalam memori saja gitu, tidak benar-benar hidup di sekarang.
gitu. Ini gambarnya dia ada di satu pesta tapi menangisi gelas yang tumpah. Padahal di meja ini masih ada gelas yang terisi gitu, sesuatu yang lebih indah lagi. Tapi ini tumpah dinangisin. Udah tumpah, nyerap ke tanah, udah nggak bisa diambil lagi gitu ibaratkan. Jadi sesuatu yang sudah terjadi ya udah terjadi. Kita nggak bisa remove itu dari hidup kita. Kita nggak bisa hapus itu. So, everything that happen in your life, kita belajar untuk accepting, nerima gitu. Karena udah terjadi. Kalau kita nggak bisa terima, kita nggak akan bisa move on. Six of Pentacles, kemampuan materi akan semakin baik. Jadi contohnya gini, kamu dapat blessing banyak gitu. Tapi kalau tidak bisa membuat ruang untuk merasakan blessing tersebut, gak akan kerasa. Pasti akan selalu bertanya mana anugerahnya kok gak ada. Padahal udah ada. Tapi kita gak mampu untuk ngerasain, akhirnya ya udah gitu, gak kerasa. So, the Six of Pentacles itu kemampuan untuk giving, memberi. Jadi saran aku adalah memberi. Dan bagi energi kamu atau bagi energi kamu dan timing atau waktu kamu untuk orang-orang dan keadaan-keadaan yang baik untuk dirimu. Jadi sudah seharusnya tidak wasting your time buat energi yang toxic atau orang-orang yang toxic. Jadi bagi waktu yang pintar gitu. Dan di sini disarankan untuk bisa lebih mempertimbangkan atau mengobservasikan. The Nine of Cups itu adalah experience yang sudah kamu punya. It's time for you to enjoy this. Ini waktunya kamu buat enjoying itu. So, coba kalian lihat ya, what will come into your life. Saran dari higher self kamu sebenarnya living your best life sama living your healthy life. Ini healthy itu is not always tentang makanan sehat, tapi juga pilihan-pilihan yang sehat. Kalau kamu lihat di basketnya dia, ini dia tuh giving attention sama yang selalu minta atensi. Tapi ini punya sesuatu yang sehat tapi nggak dilihat gitu. Jadi kadang-kadang kita terlalu ngabisin waktu untuk orang-orang yang tidak sehat untuk diri kita karena kita suka sama orang itu atau kita punya ketertarikan sama orang itu. Ini contoh aja. Ada orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang memberikan kita hubungan yang sehat nggak dilihat karena kita nggak suka. So, kita akan terus draining. Kita nggak akan dapat apa yang kita butuhkan kalau kayak gitu. Jadi yang tadi aku bilang, lebih sehat aja dalam memilih gitu. Memilih untuk pekerjaan, meluangkan waktu gitu, meluangkan energi. So, welcome, it's good health. Ini bisa jadi secara harafiah, living your healthy life itu membiasakan untuk punya siklus keseharian yang sehat, entah itu olahraga atau makan makanan yang sehat, menutrisi dirimu. Ini good health and kesehatan sama hubungan keluarga, because there's a houses di sini. Ini juga konsep kesuksesan saat kalian mau lakukan perpindahan atau untuk beberapa kalian yang planning buat pindah tempat kerja atau pindah rumah, ini ada kesuksesan di sini. Dan ini kondisinya adalah sesuatu kondisi yang sangat secure di masa depan. Terutama secure-nya atau rasa amannya di perasaan, di hati. Jadi ngerasa tenang gitu. Dan yang aku lihat untuk beberapa dari kalian yang gak ada planning untuk pindah rumah, there's something about your house atau bakalan ada sesuatu yang di blessing di rumahmu sendiri atau di keluargamu gitu, ada blessing yang datang. So aku bakalan lihat pesan. Ada nobody else is you, that is your superpower. Kekuatan kamu adalah gak setiap orang seperti dirimu gitu. Kamu beda dari yang lain, so embracing itu. Today is the gift from life. Hari ini adalah hadiah dari kehidupan ini, dari universe. I welcome miracle into my life. Jadi, buka tanganmu untuk merasakan keajaiban di dalam kehidupan. Kita tuh harus bisa untuk dan berani untuk nerima itu. And then 666 reflects, reconnect with your true self, wake up to your higher self. Jadi
kamu harus terkoneksi sama dirimu seutuh-utuhnya. Aslinya kamu tuh kayak gimana, kamu harus tahu. Coba lakukan reflection. Untuk kalian yang pengen dibuatin readingan yang khusus untuk angka 666, coba kamu bisa komen di bawah. Kalau banyak aku buatin. So this is the reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading. Linknya di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!